Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video materi berikutnya, tema pokok bahasan kita ini adalah laporan keuangan atau financial statement. Ya, kita langsung saja. Pengertian dari laporan keuangan, ya. Jadi laporan keuangan ini hasil akhir dari siklus akuntansi itu sendiri, di mana siklus akuntansi atau proses akuntansi ini ikhtisar transaksi yang terjadi di dalam perusahaan, inti sarinya ada di laporan keuangan. Jadi banyak kegiatan transaksi yang terjadi di perusahaan selama satu periodik, ya. Nah, hasil ikhtisar yang terjadi itu disajikan di dalam laporan keuangan, ya, atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Oke. Jenis laporan keuangan itu kalau secara standar ada 5, tapi mungkin untuk yang akan kita pelajari di mata kuliah ini, ya, itu 3. Pertama neraca, kedua laporan laba rugi, dan ketiga laporan perubahan ekuitas. Nah, untuk istilah nama-nama yang sesuai standar itu boleh kalian cari referensi yang terbaru sesuai standar akuntansi keuangan, ya. Tapi untuk pembelajaran di mata kuliah ini, ya, neraca ini adalah posisi keuangan, laba rugi komprehensif, dan laporan perubahan ekuitas, ya. Kita lanjut aja ke jenis laporan yang pertama, itu adalah neraca. Neraca ini di standar akuntansi istilahnya adalah laporan posisi keuangan, ya, atau istilah lain yang kita tahu dalam bahasa Inggris itu adalah balance sheet, ya. Jadi neraca ini laporan yang menggambarkan posisi keuangan, ya, posisi keuangan suatu perusahaan. Elemen yang ada di dalam neraca ini ada 3. Ya, informasi yang tersaji di dalam neraca itu ada 3. Informasi mengenai aset, informasi mengenai kewajiban, dan informasi mengenai ekuitas atau modal. Ya, istilah yang kalian tahu itu modal, ya, standarnya ekuitas. Nah, ini yang tersaji di dalam neraca, di mana nilai neraca ini akan tersaji dengan balance, makanya dibilang balance sheet. Balance di sini yang sebelumnya materi kita bahwasanya nilai keseluruhan aset itu sama dengan nilai kewajiban ditambah dengan ekuitas. Ya, jikalau nilai aset di sini ada 5 juta, maka kewajiban ditambah ekuitas itu sama dengan 5 juta juga. Makanya dibilang di sini adalah neraca. Ya, neraca ini sebenarnya istilah dari luar Indonesia, ya, yang menggambarkan timbangan kiri kanan itu adalah neraca. Ya, jadi neraca ini kalau kalian pelajari filosofinya ini, neraca ini berasal dari istilah luar negeri, ya, di dalam standar akuntansi luar di Indonesia, di luar Indonesia. Nah, neraca ini itu adalah artinya itu adalah timbangan, di mana timbangan itu kedua sisi itu sama, ya, posisinya balance. Nah, itulah makanya sampai sekarang kita bilang ada namanya laporan neraca, ya. Itu menyajikan antara nilai aset sama dengan nilai utang ditambah modal atau kewajiban ditambah ekuitas, ya. Nah, ini yang dibilang neraca itu adalah ini, ya, alat timbangan ini. Di luar itu istilah neraca, ya. Neraca, ya, translate ke Indonesia nggak mungkin menjadi timbangan, ya, laporan timbangan nggak cocok. Maka istilah neraca tetap digunakan dalam judul laporan keuangan. Nama laporannya laporan neraca. Padahal neraca itu kalau di luar tuh namanya ini timbangan, ya. Tapi ini istilah akuntansi, ya, untuk di akuntansi kan makanya tetap pakai nama istilah laporannya adalah neraca. Oke, ini menyajikan aset nilainya sama dengan utang ditambah modal. Nah, neraca tadi aset, ya, kita kaji di dalam aset atau harta. Itu diklasifikasikan lagi. Aset itu ada aset lancar yang kita pelajari, ya, aset lancar, aset tetap.
Nah, sebenarnya aset itu bisa dikelompokkan lagi, ada namanya penanaman modal. Ya, penanaman modal ini sama seperti investasi. Ya, jadi perusahaan kita punya dana, kas itu banyak. Penganut perusahaan itu, jikalau kas besar, kalau tidak diputar, itu maka akan tidak efisien. Misalnya perusahaan ini udah besar, kasnya sampai 5T. Kalau kas itu berarti kan uang itu 5T tidak diputar, maka itu tidak efektif kalau di pihak manajemen. Sehingga bagaimana supaya berefektif? Eh, Terkadang dialokasikan untuk investasi, investasikan dana kas kita ke perusahaan yang lain. Nah, namanya investasi, surat berharga, ya, penanaman modal ke perusahaan lain, dana kita ada di perusahaan lain dan kita akan mendapatkan keuntungan mungkin berupa dividen, ya. Nah, kemudian aset itu juga bisa berupa aset tetap, ini kalian mungkin udah tahu. Ya, aset lancar ini current aset, ya, aset yang ketika prosesnya itu bisa cepat dicairkan. Ya, seperti apa yang cepat dicairkan itu? Kas, ya, sangat cepat dicairkan, dipecahkan menjadi uang, perlengkapan, ya, kemudian ada persediaan, ya, kategori aset lancar juga. Nah, kemudian di sini ada aset tak berwujud. Jadi aset itu ada yang berwujud, ya. Kalau diklasifikasi aset berwujud, tak berwujud. Aset berwujud itu bisa berupa aset lancar, aset tetap. Tak berwujud ini nanti ada klasifikasi seperti hak paten. Perusahaan itu bayar biaya besar mempatenkan produknya. Hak paten, ya, hak paten merek dagang, ya. Kalau udah dibeli hak patennya, ya, ketika kita mengklaim ini adalah nama dagang kita, daftarkan ke bagian dinas bagian untuk mendapatkan hak patennya itu, perusahaan akan mengeluarkan dana, ya. Dana keluar, tapi dana itu tidak keluar secara cuma-cuma, ya. Kenapa secara tidak cuma-cuma? Karena siapapun yang menggunakan nama dagang kita, maka itu bisa disuruh ganti karena kita sudah patenkan nama ini. Dengan cara patennya itu kita bayar uang ke pemerintah, ya. Contohnya lagi itu hak paten, hak cipta, goodwill, ya. Goodwill nanti kalian pelajari di akuntansi keuangan lanjutan. Dan aset lain-lain yang nggak bisa dikategorikan keempat aset ini, maka dia masuk ke dalam aset lain-lain. Oke, masuk ke dalam aset lancar. Ini ada 5 kelompok, ya. Di dalam aset ini ada 5 kelompok: aset lancar, penanaman modal, aset tetap, aset tak berwujud, aset lain-lain. 5 kelompok ini akan kita kaji lebih dalam, ya. Aset lancar, yang masuk ke dalam aset lancar ini ada kas, ya, ini beserta bahasa Inggrisnya, ya. Surat berharga, marketable securities, ya, piutang, receivable, persediaan barang, merchandise inventory, perlengkapan, supplies, biaya dibayar di muka, prepaid expense. Ya, penanaman modal atau long term investment, ya, investasi dalam saham, ya. Saya beli saham PTA, PTB, PTC, ya. Investasi ada dalam bentuk saham, bentuk obligasi, atau dalam bentuk dana infund, ya. Biasanya dalam bentuk dana ini deposit ke bank, ya, uangnya deposit ke bank, akhirnya nanti dapat bunga deposit, ya. Investasi dalam dana. Oke, kalau aset tetap, ya, aset tetap itu ada tanah, bangunan, peralatan. Aset tak berwujud itu ada hak paten, ya, hak istimewa atau dibilang goodwill. Aset lain-lain itu ada biaya pendirian, ya, misalnya untuk mendirikan perusahaan ini keluar biaya usaha, izin usaha, ya. Izin usaha itu keluar biaya. Nah, ketika keluar biaya, kita nggak bisa masukin dia ke aset lancar, nggak bisa dibilang sebagai penanaman modal. Kemudian gimana ini klasifikasinya bisa kita masukin ke dalam aset lain-lain.
Nah, atau mungkin ada kategori aset lain-lain, aset dalam proses juga masuk ke dalam aset lain-lain. Kemudian kelompok yang kedua di dalam neraca itu adalah utang atau kewajiban. Utang ini dikelompokkan menjadi 3, ada utang lancar, current liabilities, utang jangka panjang, long term liabilities, utang lain-lain. Utang lancar sendiri itu ada 5 ya. Ada utang usaha, account payable, utang wesel, notes payable, utang gaji, salaries payable, utang pajak, tax payable, hasil diterima di muka atau pendapatan diterima di muka. Kita jual barang ya, pendapatan diterima di muka, kita jual barang, barangnya belum kita serahkan ke pelanggan, tapi pelanggan sudah bayar DP. Nah, barangnya masih sama kita mau dijual tapi udah dibayar DP ya. Atau misalnya saya selaku properti, nah properti jual gedung, nah gedungnya belum saya berikan ke pelanggan tapi sudah di DP berapa puluh juta ke saya. Nah, itu masih dianggap ketika diterima itu sebagai pendapatan diterima di muka ya. Kemudian utang jangka panjang, long term liabilities, itu ada dari akun-akun utang obligasi, bond payable, ya obligasi ini bond artinya ya. Hutang hipotek atau mortgage payable, utang bank, bank loan. Utang lain-lain atau others liabilities ya seperti contoh ada utang bersyarat ya, utang lain-lain. Kemudian elemen yang ketiga dari di neraca itu adalah ekuitas. Nah, ekuitas ini modal pemilik ya, owner's equity. Ini tambahan aja, sebenarnya ekuitas kalau kita kaji di perusahaan menengah ke atas ya itu bisa saja ada di situ laba ditahan, ikhtisar laba rugi, nama-nama akun yang ada di sini ya, laba ditahan, ikhtisar laba rugi, dividen ya, prefer ya, itu kategori dari ekuitas juga. Oke, laporan laba rugi atau income statement ya. Tadi kita bahas laporan pertama neraca ya, itu terdiri dari 3 elemen. Jadi laporan neracanya ada 3 elemen, elemen aset, elemen utang, elemen ekuitas. Nah, laporan laba rugi ini terdiri dari laporan laba rugi ini adalah informasi bentuk kinerja perusahaan ya. Bagaimanakah kinerja perusahaan selama satu periode itu tercermin di dalam laporan laba rugi ya. Kalau perusahaan itu berlaba maka tercerminlah perusahaan itu ada kinerja yang positif, yang naik ya. Tapi kalau dia rugi udah pasti kinerja menurun ya. Nah, labanya besar maka kinerjanya makin bagus, labanya kecil maka kinerjanya kurang bagus atau malah sampai rugi, maka itu tidak bagus. Nah, laporan laba rugi ini ya itu hakikatnya itu ada pendapatan, beban, laba rugi ya, ada 3 poin ya. Ada akun-akun pendapatan, kemudian ada akun-akun beban, kemudian diselisihkan dapatlah nilai dari laba atau rugi ya. Pendapatan dikurang beban dapat nilainya itu kita bilang laba atau rugi selama periode tertentu. Nah, laporan laba rugi ini pendapatan ya. Kalau secara perusahaan dagang itu ada perbedaan ya. Laporan laba ruginya untuk perusahaan dagang itu lebih detail. Kenapa saya bilang lebih detail? Karena perusahaan dagang itu ada akun namanya akun persediaan ya. Ketika di persediaan sebelumnya kita udah mengkaji jurnal-jurnal yang terjadi di persediaan itu banyak ya, baik dari jurnal penjualan maupun secara garis besar itu penjualan dan pembelian. Nah, dari penjualan itu kegiatan transaksi bisa aja terjadi penjualan tunai, penjualan kredit, kemudian retur penjualan, diskon penjualan, biaya pengiriman ya, baik dari penjualan maupun pembelian ya. Makanya untuk laporan laba rugi di perusahaan dagang ini sedikit lebih banyak daripada perusahaan jasa. Akun-akunnya yang masuk di sini adalah akun-akunnya. Oke, jadi inti isi dari laporan laba rugi itu adalah pendapatan, ini untuk yang jasa. Kalau di dagang kita bilang ini adalah penjualan. Ya. Kemudian kalau penjualan ya,
kemudian ada beban, expense, kemudian pendapatan dikurang beban, dapatlah nilai angka profit or loss, ya, rugi atau laba. Ini inti isi dari laporan laba rugi. Nah, pendapatan masuk ke dalam poin yang pertama, pendapatan. Pendapatan ini yang dimaksud di sini adalah akun-akun, ya, akun-akun pendapatan meliputi semua sumber-sumber ekonomi yang diterima oleh perusahaan dari transaksi penjualan barang dan penyerahan jasa-jasa. Nah, jadi intinya semua yang kita jual, perusahaan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut, itu kita bilang adalah pendapatan, ya. Nah, maka kan ketika terjadi transaksi, kan di dalam pengantar ya tadi ya, kita bahas bahwasanya ada dikelompokkan, ya, ketika terjadi suatu transaksi kita kelompokkan transaksi itu ke dalam satu akun. Nah, makanya akunnya itu pasti berkaitan dengan akun penjualan atau pendapatan, ya. Pendapatan, nah, pendapatannya diklasifikasi lagi, ada pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Nah, pendapatan usaha kita bilang itu adalah operating revenue atau pendapatan yang berasal dari emang kegiatan utama suatu perusahaan. Ya, pendapatan di luar usaha berarti usahanya misalnya jual properti, ya, jual properti di sini. Tapi pendapatan di luar usaha dia juga sekalian ada jual alat-alat peralatan. Mungkin setelah dibangun peralatannya itu dijual. Nah, itu kan di luar dari kegiatannya dia cuma jual properti, tapi dia jual juga alat-alat bangunan. Ya, nah itu pendapatan di luar usaha misalnya. Nah, kemudian pendapatan usaha itu ada juga pendapatan usaha itu bisa berupa penjualan barang atau penjualan jasa. Ya, jadi pendapatan ini secara garis besar pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Harus bisa membedakan kapan kita bilang itu adalah pendapatan usaha, kapan kita bilang itu adalah pendapatan di luar usaha. Oh, jenis perusahaannya adalah properti, ya. Dia jual alat-alat furniture rumah, ya, mungkin sifatnya nggak besar tapi sekalian ditawarkan ke pelanggan yang membeli properti. Nah, itu bisa kita bilang pendapatan di luar usaha karena jenis usahanya tadi udah dibuat situ adalah properti, ya. Kemudian beban ini juga harus tahu juga, kita harus bisa membedakan beban dan biaya, ya. Nah, beban ini barang atau jasa, ya, atau aset yang dikorbankan dalam kegiatan perusahaan untuk merealisasikan pendapatan dalam suatu periode akuntansi. Jadi beban ini adalah masa manfaat yang berkurang agar kegiatan perusahaan berjalan dengan lancar. Contoh, kas kita berkurang untuk bayar gaji karyawan. Karyawan dibayar uang dikarenakan sumber daya tenaga karyawan itu dipakai agar perusahaan itu berjalan. Karena nggak mungkin perusahaan itu nggak ada tenaga manusianya. Mungkin ada 1-2 yang di luar Indonesia. Tapi kalau seandainya yang masih di Indonesia rata-rata masih menggunakan tenaga manusia, contohnya aja langsung ke tenaga akuntansi. Ya, pakai tenaga akuntansi, ya, kita mendapatkan nggak menambah aset di situ, tenaganya kan nggak diakui sebagai aset, ya, tapi tenaganya itu agar kegiatan usaha operasi perusahaan itu berjalan lancar, maka keluarlah uang. Nah, namanya lah beban gaji, ya. Ini harus bedakan antara ketika kas keluar menghasilkan suatu aset itu kita bilang biaya, tapi ketika kas kita keluar tidak menghasilkan suatu aset tetapi itu akan membantu untuk kegiatan operasi perusahaan berjalan dengan lancar, maka kita bilang itu adalah beban. Contoh, beban perlengkapan, ya. Perlengkapan itu ketika dibeli kan belum dipakai, ya. Perlengkapan ketika dibeli kan belum dipakai, maka dia menambah aset. Tapi ketika dipakai perlengkapan, maka akan menjadi beban perlengkapan, ya.
karena perlengkapan itu membantu kegiatan usaha perusahaan. Oke, beban juga dibagi dua ya, secara klasifikasi ada beban usaha, ada beban di luar usaha. Beban usaha operating expense, beban di luar usaha non operating expense. Yang ada klasifikasinya lagi di beban usaha ini adalah harga pokok penjualan barang. Ya, ini pasti fix ada di perusahaan dagang ya. Ada akun harga pokok penjualan barang. Kemudian ada beban usaha ya. Operating expense ini dari atas ini ya. Ini kan ada dua. Nah, yang dari atas beban usaha ini diklasifikasi lagi menjadi dua. Ada beban pemasaran, ada beban administrasi dan umum. Yang berhubungan biaya-biaya yang keluar dikarenakan untuk memasarkan produk, maka kita bilang itu adalah beban pemasaran. Contoh, gaji karyawan di dalam perusahaan sama gaji karyawan bagian pemasaran itu dibedakan. Nah, gaji karyawan yang ada di dalam perusahaan atau administrasi yang di dalam perusahaan itu kita klasifikasi sebagai beban administrasi dan umum, sedangkan gajinya atau upah dari si bagian marketing itu harus dimasukkan ke dalam klasifikasi golongan beban pemasaran ya, yang terkait dengan pemasaran. Ada beban iklan. Nah, beban iklan ini juga masuk ke dalam beban pemasaran ya. Oke, jadi bentuk laporan laba rugi itu tadi ya. Laporan laba rugi terdiri dari 3, pendapatan, beban, laba. Laba ini didapat pendapatan dikurang beban. Maka tadi kita membahas tentang pendapatan, poin-poinnya, klasifikasinya, kemudian bahas beban, klasifikasinya apa-apa aja. Nah, bentuk laporannya di sini ada single step dan multiple. Bedanya cuman di kolom ya. Single step ini dia ke bawah ya, pendapatan ditulis apa-apa aja nilainya, pendapatan ada akun A, akun B pendapatannya berapa, total pendapatan, kemudian masuk beban. Single step ya. Nah, tapi kalau multiple step ya, dia lebih rinci ya, akun-akun pendapatannya itu lebih rinci. Single step ini akun besarnya aja yang dilihat, multiple ini lebih rinci akun-akun yang tersaji di laporan multiple step ya. Oke, yang terakhir di sini ada laporan perubahan ekuitas. Capital statement itu adalah menggambarkan perubahan modal awal menjadi modal akhir. Jadi ketika dimulai suatu usaha, misalnya anggap 1 Januari dimulai usaha, modal yang masuk ke dalam perusahaan 10 juta. Ya, utang kosong. Maka aset kita juga 10 juta. Dia harus bedain antara aset dan modal. Beroperasi tuh dari Januari sampai Desember. Tutup buku. Dapat laba. Ya, jadi labanya itu di dalam 1 tahun itu dapat 5 juta. Ya, ini anggap ya 5 juta. Nah, modal awal itu adalah 10 juta tadi. Ya, 1 Januari di awal periode ya, atau di awal usaha modalnya itu 10 juta, beroperasi tutup buku. Ya, closing ya. Selesai siklus akuntansi, periode akuntansi itu 1 periode, ditutup, dibuat laporan ya, laporannya itu pendapatan dikurang beban dapat laba. Nah, laba bersihnya berapa? Misalnya dapat labanya itu 5 juta. Ya, prefer ini muncul juga di laporan perubahan ekuitas, dia akan mengurangi laba. Ya. Jadi prefer ini nggak masuk di neraca, dia masuk ke laba rugi. Ya. Jadi di laba rugi ini dia mengurangi nilai laba. Nah, setelah dikurangi prefer, anggap ada prefer 500.000. 5 juta dikurang 500.000, sisalah laba bersihnya itu 4.500.000. Nah, akhir dari perhitungan itulah kita bilang modal akhir selama 1 siklus periode akuntansi. Jadi, laporan perubahan ekuitas itu mencerminkan modal awal dan modal akhir. Dengan adanya tambahannya itu di proses itu apa-apa aja. Udah pasti di dalam siklus itu ada nambah laba. Memang kalau perusahaannya laba.
Kalau perusahaannya rugi akan mengurangi nilai modal. Ya, modalnya makin berkurang kalau seandainya emang rugi, ya. Nah, itulah di laporan perubahan ekuitas. Nah, mungkin itu aja ya di video materi kita di laporan keuangan. Kurang dan lebih saya mohon maaf ya. Mungkin kalau kurang boleh dicari informasinya, referensinya bisa melalui buku, jurnal atau website yang terpercaya, dibaca ya. Jangan berhenti sampai di sini. Ibaratnya ketika kalian kurang paham, ngeblank, enggak. Biasakan ketika nggak paham, searching ya, karena namanya manusia ini nggak ada yang sempurna ya. Saya pun juga merasa mungkin ada kurangnya ya. Ketika emang saya kurang, saya mengarahkan ya, kalian juga termotivasi. Nggak paham, cari lagi informasinya ya, karena mungkin ada yang tersilap, saya kurang jelas menjelaskan, bisa diulang lagi atau dicari tahu sumber yang lain. Oke, mungkin itu aja dari saya pada pertemuan ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.